Selamat siang. Pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengertian, tujuan, dan latar belakang penelitian. Saya akan coba ulas dari salah satu buku metode penelitian. Metode judulnya adalah Metode Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Profesor Dr. Koni R. Semiawan. Ya, ini ada di bab 1 bukunya yang membahas tentang pengertian, tujuan, dan latar belakang penelitian. Dimulai dari pengertian umum, ya. 1.1 pengertian umum. Kata metode dan metodologi seringkali dicampur adukan dan disamakan, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata metodologi berasal dari kata Yunani metodologia yang berarti teknik atau prosedur. Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh dalam tanda kurung general logic dan gagasan teoritis atau theoretic perspectives dari suatu penelitian. Sedangkan kata metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Jadi, kata metode kualitatif yang digunakan sebagai judul buku ini berarti ganda, yaitu teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Penulis yakin bahwa baik metode maupun metodologi dalam konteks penelitian kualitatif saling mengandaikan satu sama lain. Seperti misalnya dalam uraian-uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala, serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Kedalaman ini yang menciri khaskan metode kualitatif sekaligus sebagai faktor unggulannya. Seperti fenomena gunung es, di mana yang nampak di permukaan hanya kecil, tetapi yang berada di bawahnya justru yang besar dan kuat. Pengertian yang mendalam tidak akan mungkin tanpa observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Itu berarti bahwa terdapat hubungan yang logis antara pemahaman, arti, wawancara, observasi, teori fenomenologi, dan proses induktif. Dengan demikian, metodologi dan metode sangat sulit dipisahkan dalam konteks penelitian kualitatif. Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.
Tahapan-tahapan ini sangat penting diikuti oleh para peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara kepada hasil penelitian. Itu berarti tidak ada lompatan dari suatu tahap ke tahap lain. Tahapan-tahapan ini dijalankan secara sistematis, logis, dan rasional. Sistematis berarti mengikuti sistem yang biasanya berlaku dalam kegiatan penelitian. Logis maksudnya penelitian tersebut mengikuti alur pemikiran ilmiah yang umum diterima dalam dunia riset. Rasional artinya penelitian ini masuk akal dan dapat dicerna dengan pikiran sehat. Tahapan ini harus diikuti untuk menjamin ketepatan dan keakuratan suatu penelitian. Secara umum, metode penelitian dirangkum dalam 3 langkah. Langkah pertama adalah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini muncul karena ada sesuatu hal yang menarik dan mungkin saja tidak biasa atau dianggap janggal. Hal yang menarik, tidak biasa, dan janggal ini menuntut adanya jawaban atau pemahaman lebih mendalam. Langkah kedua adalah mengumpulkan data baik dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya bersama dengan pilihan jawabannya. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat, sehingga jawaban atas hal yang menarik, tidak biasa dan janggal tersebut dapat diperoleh secara tepat dan benar. Langkah ketiga adalah menyajikan jawaban yang diperoleh. Sesudah data dan informasi dianalisis dengan cara yang benar, komprehensif, dan logis. Penelitian biasanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memahami lebih jauh gejala-gejala alam dan sosial yang belum semua memiliki jawaban yang pasti dan benar. Dunia industri dan bisnis sekarang ini gencar melaksanakan kegiatan penelitian di bawah unit penelitian dan pengembangan (Research and Development) untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai jual produk dan pelayanannya. Walaupun penelitian dirasakan sangat penting, tetapi tidak semua pendidik atau industri terlibat dan tertarik untuk membuat penelitian. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, baik itu soal tidak adanya waktu, kurangnya fasilitas, dan tidak tersedianya dana penunjang. Namun demikian, penelitian tetap merupakan kegiatan yang penting dijalankan. Pentingnya penelitian dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, bahwa dengan penelitian kita menambah atau memperoleh pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Juga kita meningkatkan dan memperdalam pengetahuan yang sudah kita miliki. Sekaligus pula kita akan mampu menunjukkan kesenjangan dan perbedaan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Kedua, penelitian akan membantu kita untuk meningkatkan kinerja. Kita akan mampu menelurkan ide-ide atau pemikiran baru. Kita akan mampu mengevaluasi kinerja yang selama ini kita laksanakan. Dan bagi para pendidik, mereka akan membagikan pemikiran baru, hasil penelitian yang dapat dipakai dan diterapkan oleh peneliti yang lain pada tempat, konteks, dan suasana yang berbeda. Ketiga,
Hasil suatu penelitian dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan publik untuk memperbaiki keadaan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pelayanan umum lainnya. Jika dituliskan dalam bentuk suatu bagan tentang pentingnya penelitian, setidaknya akan ada 3 poin mengenai pentingnya penelitian ini. Yang pertama adalah pengetahuan baru, yang kedua meningkatkan kinerja, dan yang ketiga masukan untuk kebijakan. Demikian ulasan ya tentang pengertian umum ya dari penelitian ya yang dijabarkan di dalam buku Metode Penelitian Kualitatif karya Profesor Dr. Koni R. Semiawan. Semoga pembacaan ini membawa atau memberi pemahaman lebih mendalam bagi kita atau rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan penelitian. Kita sambung pembacaan kita pada video-video berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan coba tuntaskan pembacaan kita dari buku Metode Penelitian Kualitatif karya Profesor Dr. Koni R. Semiawan ini. Sampai jumpa.